Berbeda dengan Bayu, dia tampak begitu santai ketika Nadia menyapanya. Tidak ada raut gugup sedikit pun di wajahnya. Seolah dia sudah memperkirakan pertemuan ini sejak awal. "Senang bertemu denganmu," ucap pria itu dengan nada tertahan, menatap Nadia sejenak sebelum melanjutkan. "Nadia." Bayu menyebut nama Nadia, disertai senyum penuh arti yang menghiasi wajah tampannya. Nadia hanya mampu mengangguk pelan. Jemarinya sesekali diremas untuk menyalurkan kegelisahan yang justru semakin menjadi karena sikap santai Bayu. Entah kenapa, ketenangan pria itu malah membuatnya merasa tidak nyaman. Apa jadinya jika Bayu terlihat antusias atau bahkan terkejut melihatnya? Nadia yakin, jika itu terjadi, dia pasti sudah mati berdiri di tempat saat itu juga. Setelah perkenalan ala manusia normal itu berlangsung, Bayu kembali berlagak seolah tidak terlalu peduli dengan keberadaan Nadia. Pria itu meneruskan obrolan dengan atasan Nadia. Percakapan ringan yang tampak santai dan tak terlalu formal. Seperti yang dijanjikan Pak Erlangga, makan malam ini seharusnya hanyalah pertemuan biasa. Tidak ada alasan bagi Nadia untuk merasa tertekan seharusnya. Namun, kenyataan seringkali berbicara lain. Semakin lama, Nadia semakin merasa tidak nyaman. Dia tak betah, ingin segera pulang dan menghilang dari hadapan pria yang kini dia ketahui bernama lengkap Bayu Winata itu. Selama ini, Nadia memang tidak pernah berniat mencari tahu lebih dalam tentang pria itu. Sejak malam itu, ia hanya mengenalnya sebagai Bayu, seorang lelaki urakan yang menjalani hidupnya di tengah gemerlap dunia malam. Namun malam ini, semuanya terasa berbeda. Penampilan Bayu yang rapi dan elegan berhasil mematahkan semua asumsi Nadia. Pria itu jelas bukan orang biasa. Meski Nadia belum tahu pasti identitasnya, tapi dari cara berbicara, pakaian dan aura berwibawa yang terpancar dari pria itu, Nadia bisa menebak bahwa Bayu berasal dari kalangan ningrat, atau mungkin keturunan cairan merah biru dengan harta melimpah yang tak akan habis hingga 7 turunan. Jam tangan di pergelangan tangan Bayu yang berkilauan di bawah cahaya lampu membuat Nadia tertegun. Walau belum pernah membeli, tapi Nadia kurang lebih tahu tentang barang bermerek. Nilainya mungkin cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama bertahun-tahun atau bahkan lebih. Fakta itulah yang tiba-tiba membuat Nadia merasa malu luar biasa. Terlebih ketika ia mengingat tentang nominal yang dia berikan sebagai imbalan atas jasa pria itu, 300.000. Yah, tidak salah memang, hanya segitu. Uang yang dia berikan pada Bayu malam itu kini terasa seperti sebuah lelucon. Nadia mendadak merasakan sakit di kepala saking malunya. Dengan refleks, ia memijat pelipis dengan harapan rasa tidak nyaman itu segera mereda. Gumamnya tanpa sadar. Cukup pelan, namun tetap terdengar oleh dua pria di hadapannya. "Nadia, are you okay?" Suara Pak Erlangga memecah obrolannya dengan Bayu. Perhatian mereka langsung teralih pada Nadia yang tampak kesakitan. "Oh, I'm fine," jawab Nadia cepat sambil mengangguk singkat. Ia memaksakan senyum. Meskipun sebenarnya, dia hanya ingin segera menghilang dari situasi canggung ini. Nadia sengaja berbohong. Baginya, lebih baik menahan rasa sakit daripada harus membuat Bayu ikut-ikutan memerhatikannya. Dalam hati, sudah tentu Nadia tidak ingin sampai Bayu berpikir bahwa dia tengah mencari perhatian. Sayangnya, tak semudah itu bagi Nadia untuk berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Wajahnya kini tampak pucat. Kecemasan dalam dirinya tak bisa disembunyikan. Keringat dingin mengalir perlahan di pelipisnya, membasahi helaian rambut yang menempel di dahinya. Udara terasa berat, dan ketegangan yang tak kasat mata melingkupi mereka. Bayu, yang sedari tadi memperhatikan dengan seksama, akhirnya tak lagi mampu menahan diri. Suaranya memecah keheningan yang menggantung di antara mereka. "Kamu yakin baik-baik saja, Nat?" Nada suaranya terdengar tenang, tapi ada kehangatan dan kelembutan yang menelusup langsung ke relung hati. Tatapannya penuh perhatian, seperti seseorang yang sungguh peduli, namun tak ingin memaksa. Wajah Bayu menyiratkan kekhawatiran yang sama seperti sebulan lalu, saat dimana Nadia diserang oleh Arka, mantan suaminya. Sejenak, Nadia hanya diam. Bibirnya perlahan terbuka sedikit, tapi tak ada kata yang keluar. Dia tahu, bahkan jika dia mengatakan semuanya baik-baik saja, bayangan rasa sakit itu masih terlihat jelas di matanya. Namun, masih sama seperti sebelumnya, dia tetap memilih bertahan di balik topeng ketegaran yang rapuh. Dengan anggukan pelan, dia mengulangi jawaban yang sama, sebagaimana jawabannya untuk Pak Erlangga. "Iya, aku baik-baik saja." Suara Nadia terdengar lirih,
hampir seperti bisikan. Dia menghela napas perlahan, berusaha menenangkan degup jantungnya, yang makin kesini, makin tak karu-karuan. Beberapa waktu berselang, hidangan utama untuk makan malam mereka kini tersedia di meja makan. Para pelayan datang silih berganti, membawa menu spesial yang telah dipesan oleh Pak Erlangga. Padahal yang makan hanya bertiga. Tapi menu makanan yang tersedia cukup untuk satu RT saking banyaknya. Entah dalam rangka apa, rasanya tidak mungkin jika hanya menyambut status barunya sebagai janda. Toh, dia tidak sepenting itu, pikir Maura. Nadia tidak terlalu peduli dengan alasan apapun di balik pertemuan itu. Yang pasti, satu-satunya yang terlintas di benaknya adalah menyelesaikan makan malam ini secepat mungkin dan segera pulang. Tanpa banyak berpikir, ia menyendok sedikit makanan dari meja yang penuh hidangan. Dan pilihannya jatuh kepada bebek bakar karena hanya itu yang paling mudah dia jangkau. Namun, baru saja suapan pertama, perut Nadia mendadak berontak. Entah karena tidak terbiasa dengan bumbu yang diperuntukkan untuk orang kaya atau bagaimana, tapi rasa mual itu tiba-tiba saja menyerangnya. Nadia mencoba untuk menenangkan diri, berusaha membuat rasa mual itu menghilang dengan sendirinya. Tapi, semua sia-sia. Wajah makin memucat, keringat dingin lagi, dan lagi membasahi pelipisnya. Tidak ingin terjadi tragedi muntah di depan atasan, Nadia bangkit dari kursinya. Langkahnya tergesa-gesa. "Maaf," ujarnya pelan, nyaris tak terdengar, sambil melambaikan tangan sekenanya sebagai tanda permintaan maaf. Dia bahkan tak sempat menjelaskan. Tubuhnya serasa dikuasai naluri untuk segera berlari ke toilet. Langkahnya makin tergesa. Sudah masuk kategori lari cepat. Pintu toilet pun akhirnya terbuka hingga menjadi satu-satunya ruang di mana Nadia bisa melepaskan ketidaknyamanan yang mencekiknya sejak tadi. Di dalam, Nadia mencengkram wastafel dan memuntahkan semua isi perut yang kebetulan hanya air. Sedari tadi siang dia belum makan sama sekali. Meski begitu, tubuhnya tetap saja lemas. Hingga setelah dirasa lebih baik, baru Nadia bergegas keluar. Sebagai bawahan yang baik, jelas saja Nadia tidak ingin membuat atasannya khawatir. Begitu membuka pintu toilet, Nadia dibuat terperanjat kaget. Bagaimana tidak? Tepat di depannya, Bayu berdiri sudah menunggu. Pria itu menyandarkan satu bahu ke dinding. Kedua lengannya bersedekap di gunung kembar, ekspresinya sulit dibaca. Tatapannya tajam, menyisir setiap detail wajah Nadia yang pucat pasi, seakan mencoba mengurai teka-teki yang tak terucap. "Kamu kenapa?" Suara baritonnya memecah keheningan. Nadanya tenang tapi tegas. Seperti nada seorang hakim yang meminta pengakuan. Nadia terdiam, telanjur tertangkap basah. Tidak ada ruang untuk berbohong. Nadia menelan ludah, mencoba mencari jawaban yang terdengar masuk akal. Aku muntah," jawabnya lirih, nyaris tak terdengar. Bayu mengernyitkan dahi, matanya menyipit sedikit, memancarkan rasa ingin tahu yang kian mendalam. "Muntah?" ulang demi memastikan apa yang baru saja dia dengar. "Iya," jawab Nadia singkat, berharap percakapan ini berakhir di situ. Namun, pria itu tak menyerah. "Kenapa bisa muntah?" desak Bayu lagi. Nadanya sedikit melunak, tapi tetap tak memberi ruang untuk Nadia menghindar. Entahlah, Nadia kembali mencoba menyusun alasan baru, dan pada akhirnya memutuskan untuk berkata, "Mungkin asam lambungku naik." Suaranya terdengar ragu, seperti seseorang yang menyembunyikan sesuatu. Tentu saja hal itu membuat Bayu makin penasaran. Menyadari ada yang Nadia tutup-tutupi, pria itu perlahan mendekati Nadia dengan wajah carut dan seringai tipis di bibirnya yang seksi. Tangannya menyentuh lembut wajah Nadia, mencondongkan tubuhnya, dan berbisik dengan suara serak. "Yakin asam lambung? Kalau ternyata hamil gimana?" Nadia terkejut mendengar pertanyaan Bayu. Matanya membulat, jantungnya berdegup kencang, dan wajahnya memerah. Dia tidak menyangka bahwa pria itu akan melontarkan pertanyaan seperti itu. "Hamil? Jangan bercanda yuk." Nadia berusaha tertawa kecil, tapi suaranya gemetar. Dia mencoba menenangkan diri, tapi rasa paniknya semakin menjadi. Bayu hanya tersenyum, matanya tetap menatap Nadia dengan intens. "Kamu yakin? Muntah tiba-tiba, asam lambung naik, tanda-tanda kehamilan." "Loh," ujarnya dengan nada yang masih santai, tapi tetap membuat nada semakin tidak nyaman. Nadia menggelengkan kepala dengan cepat. "Tidak mungkin, Bayu itu hanya kebetulan saja." Aku mungkin terlalu lelah akhir-akhir ini," jawabnya, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Bayu mengangguk pelan, tapi ekspresinya masih penuh dengan keraguan. "Baiklah,
kalau kamu bilang begitu. Tapi, kalau ada apa-apa, kamu bisa cerita pada aku ya, ujarnya dengan nada yang lebih lembut, seolah mencoba menenangkan Nadia. Nadia hanya mengangguk, tidak bisa berkata-kata. Dia merasa terjebak dalam situasi yang semakin rumit. Pikirannya berputar-putar, mencoba mengingat kembali apa yang terjadi antara dirinya dan Bayu malam itu. Apakah mungkin? Tapi tidak. Dia yakin itu tidak mungkin. Sudahlah, kita kembali ke meja, Pak Erlangga pasti sudah menunggu, ujar Bayu, sambil melangkah mendekati Nadia dan memegang lengannya dengan lembut. Nadia mengangguk lagi, mengikuti langkah Bayu kembali ke meja makan. Dia berusaha menenangkan diri, tapi rasa cemasnya masih belum hilang. Sesampainya di meja, Pak Erlangga langsung menatap mereka dengan tatapan penuh pertanyaan. Ada apa? Kenapa kalian lama sekali? Tanyanya dengan nada yang sedikit khawatir. Maaf Pak, Nadia tadi tidak enak badan, jadi saya menemani dia ke toilet, jawab Bayu dengan tenang. Sambil duduk kembali di kursinya, Pak Erlangga mengernyitkan dahi, matanya beralih ke Nadia. Kamu baik-baik saja Nadia? Kenapa tidak bilang dari tadi? Tanyanya dengan nada yang lebih lembut. Nadia mengangguk, berusaha tersenyum. Iya Pak, saya baik-baik saja sekarang. Maaf sudah membuat khawatir, jawabnya, mencoba meyakinkan atasannya. Pak Erlangga menghela napas, lalu tersenyum. Baiklah kalau begitu, mari kita lanjutkan makan malam ini. Jangan sampai makanan ini mendingin, ujarnya, sambil mengajak mereka untuk kembali menikmati hidangan. Nadia mencoba untuk fokus pada makanannya, tapi pikirannya masih terusik oleh pertanyaan Bayu tadi. Dia berusaha mengabaikannya, tapi rasa cemasnya semakin menjadi. Setelah makan malam selesai, Pak Erlangga mengajak mereka untuk minum kopi di ruang tamu restoran. Nadia merasa lelah dan ingin segera pulang, tapi dia tidak bisa menolak ajakan atasannya. Sambil menyeruput kopi, Pak Erlangga mulai berbicara tentang rencana bisnis ke depan. Nadia mencoba untuk fokus, tapi pikirannya masih melayang-layang. Dia tidak bisa berhenti memikirkan pertanyaan Bayu tadi. Jadi, bagaimana menurut kalian? Tanya Pak Erlangga tiba-tiba, memecah keheningan. Nadia terkejut. Matanya berkedip beberapa kali. Maaf Pak, saya tidak mendengar, ujarnya dengan malu. Pak Erlangga tersenyum. Tidak apa-apa Nadia, kamu memang terlihat lelah. Mungkin lebih baik kamu pulang dan beristirahat, ujarnya dengan nada yang penuh pengertian. Nadia mengangguk, merasa lega. Terima kasih Pak, saya memang merasa tidak enak badan. Maaf sekali lagi, jawabnya sambil berdiri dari kursinya. Bayu juga berdiri. Matanya masih menatap Nadia dengan penuh perhatian. Aku akan mengantarmu pulang, ujarnya dengan tegas. Nadia ingin menolak, tapi dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain. Dia hanya mengangguk, mengikuti langkah Bayu keluar dari restoran. Di perjalanan pulang, suasana di dalam mobil terasa tegang. Nadia mencoba untuk tidak memikirkan apapun, tapi pertanyaan Bayu tadi masih terus menghantuinya. Kamu yakin baik-baik saja? Tanya Bayu tiba-tiba, memecah keheningan. Nadia mengangguk, tapi dia tidak bisa berkata-kata. Dia merasa terjebak dalam situasi yang semakin rumit, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Bayu menarik napas dalam-dalam, lalu tersenyum kecil. Kalau ada apa-apa, kamu bisa cerita padaku ya. Aku di sini, untukmu, ujarnya dengan nada yang lembut. Nadia hanya mengangguk lagi, tidak bisa berkata-kata. Dia merasa lelah, bingung, dan tidak tahu harus berbuat apa. Sesampainya di depan kosnya, Nadia bergegas keluar dari mobil. Terima kasih sudah mengantarku pulang, ujarnya dengan cepat. Sebelum berlari masuk ke dalam kos, Bayu hanya tersenyum kecil, menatap Nadia yang berlari masuk. Dia tahu bahwa ada sesuatu yang Nadia sembunyikan, dan dia bertekad untuk mencari tahu apa itu. Nadia mengunci pintu kamarnya dengan cepat. Napasnya masih memburu setelah berlari masuk ke dalam kos. Tangannya gemetar saat ia melepas sepatu, lalu merosot duduk di lantai. Kata-kata Bayu terus terngiang di kepalanya. Muntah tiba-tiba, asam lambung naik, tanda-tanda kehamilan loh. Nadia memejamkan mata erat. Tidak, itu tidak mungkin. Dia yakin tidak ada yang terjadi malam itu. Tapi, kenapa perasaannya tidak tenang? Dengan tangan gemetar, ia mengambil ponselnya. Dia mengetik sesuatu di mesin pencarian. Tanda-tanda awal kehamilan. Matanya membelalak saat membaca daftar gejala. Pusing, mual, kelelahan, perubahan suasana hati semuanya sesuai dengan apa yang ia alami belakangan ini. Nadia menelan ludah. Pikirannya berkecamuk. Jika benar dia hamil,
Bagaimana bisa? Apakah mungkin dia lupa sesuatu tentang malam itu? Tiba-tiba, teleponnya bergetar. Nama yang tertera di layar membuatnya semakin panik. Bayu. Nadia menatap layar itu, ragu-ragu. Jantungnya berdetak kencang. Haruskah dia mengangkatnya? Lalu, telepon itu berhenti berdering. Nadia menghela napas panjang, berusaha menenangkan dirinya. Tapi sebelum dia sempat berpikir lebih jauh, sebuah pesan masuk. Nadia, aku tahu ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Tolong jangan menjauh dariku. Aku di depan kosmu sekarang. Nadia terlonjak. Dia segera berlari ke jendela, mengintip keluar. Dan benar saja, Bayu berdiri di sana. Bersandar di mobilnya, menatap ke atas dengan ekspresi serius. Astaga, Nadia menggigit bibirnya. Apa yang harus dia lakukan? Bayu mengetukkan jarinya ke kemudi. Menunggu. Dia tahu Nadia pasti panik sekarang. Dia bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Bukan hanya soal kesehatannya, tapi lebih dari itu. Beberapa menit berlalu, dan akhirnya pintu gerbang kos terbuka. Nadia keluar, mengenakan jaket tipis. Rambutnya sedikit berantakan. Wajahnya terlihat cemas. Apa yang kamu lakukan di sini? Suaranya lirih. Aku bisa tanya hal yang sama padamu, balas Bayu. Kamu menghindariku sejak kita pulang dari restoran. Kenapa? Nadia menunduk, menggigit bibirnya. Aku hanya butuh waktu sendiri. Bayu main dekat, menatapnya lekat-lekat. Nadia, aku nggak akan memaksa. Tapi kalau ada sesuatu yang terjadi, kamu harus cerita padaku. Nadia menghela napas, lalu mengangkat wajahnya. Aku tidak tahu, Bayu. Aku benar-benar tidak tahu. Suaranya bergetar. Bayu menatapnya dengan khawatir. Maksudmu? Nadia menggigit bibirnya lagi, ragu-ragu, tapi akhirnya dia berbisik, aku takut ada sesuatu yang terjadi malam itu. Dan aku nggak ingat apapun. Mata Bayu membelalak. Malam itu, Nadia, apa maksudmu? Nadia menarik napas dalam-dalam. Aku ingat, kita minum bersama setelah acara kantor. Tapi setelah itu, semuanya buram. Bayu terdiam. Dia berusaha mengingat malam itu. Tetapi yang dia ingat hanyalah bagaimana Nadia tiba-tiba merasa pusing dan dia yang mengantarnya pulang. Tidak mungkin, gumam Bayu. Aku yang mengantarmu pulang, Nadia. Aku memastikan kamu baik-baik saja. Tapi aku bangun dengan perasaan aneh. Abi, dan sekarang aku mengalami gejala ini. Nadia memeluk dirinya sendiri. Suaranya semakin panik. Bayu menghela napas panjang, lalu menatapnya dengan serius. Kalau begitu, kita cari tahu. Kamu harus tes. Nadia menegang. Tes. Bayu mengangguk. Tes kehamilan. Kita harus tahu yang sebenarnya. Nadia membeku. Opsi itu sebenarnya sudah ada di pikirannya. Tapi mendengar Bayu mengatakannya langsung membuatnya semakin takut. Tapi, tidak ada tapi, Nadia. Aku akan menemanimu. Nadia menatap Bayu dengan mata berkaca-kaca. Dia bingung, takut, dan tidak tahu harus berbuat apa. Tapi satu hal yang pasti, dia tidak bisa lari dari ini. Nadia masih ingat suatu hal. 1 bulan lalu, Nadia duduk di sebuah lounge mewah. Jemarinya menggenggam gelas wine dengan gugup. Matanya terus melirik ke arah pintu masuk restoran, menanti seseorang yang belum pernah ia temui sebelumnya. Malam ini, ia melakukan sesuatu yang belum pernah ia bayangkan, menyewa pria bayaran, hanya demi merasakan bagaimana rasanya ditemani oleh seseorang yang bisa membuatnya merasa istimewa. Walau hanya 1 malam, tak lama, seorang pria bertubuh atletis dengan wajah maskulin melangkah masuk. Setelan hitamnya rapi, rambutnya tertata sempurna, dan auranya penuh percaya diri. Nadia tahu itu Bayu, pria yang ia sewa malam ini. Bayu berjalan mendekat dengan senyum ramah. Nadia, tanyanya dengan suara berat nan hangat. Nadia menelan ludah, lalu mengangguk. Iya, kamu Bayu kan? Bayu tersenyum kecil, lalu menarik kursi dan duduk di hadapannya. Kamu lebih cantik dari yang aku bayangkan, ujarnya santai, membuat pipi Nadia sedikit memanas. Malam itu, mereka menikmati makan malam dengan obrolan ringan. Bayu bukan sekadar pria bayaran. Ia juga seseorang yang tahu bagaimana memperlakukan seorang wanita dengan perhatian penuh. Tatapannya hangat, kata-katanya membuat Nadia merasa dihargai, dan caranya mendengarkan membuat Nadia hampir lupa bahwa semua ini hanyalah transaksi. Setelah beberapa gelas wine, Nadia mulai merasa lebih nyaman. Bayu pun paham bagaimana membaca situasi. Ia menyentuh tangan Nadia perlahan, membiarkan gadis itu mengambil keputusan sendiri. Kita mau lanjut kemana? Setelah ini, tanya Bayu dengan nada menggoda. Nadia terdiam sejenak.
Ia tahu bahwa jika ia memilih untuk melangkah lebih jauh malam ini, tidak akan ada jalan kembali. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang menginginkan pengalaman ini. Ke Hotel Azur, jawabnya lirih, hampir seperti bisikan. Bayu tersenyum kecil, lalu bangkit dan mengulurkan tangannya. Nadia menggenggamnya, membiarkan pria itu membimbingnya keluar dari restoran. Di dalam kamar hotel yang mewah, suasana terasa lebih intens. Nadia duduk di tepi ranjang, sementara Bayu berdiri di hadapannya. Ada keheningan yang menegangkan di antara mereka sebelum Bayu akhirnya berjongkok, meraih tangan Nadia dan menatap matanya dalam-dalam. "Kamu yakin?" tanyanya, memberinya kesempatan untuk berubah pikiran. Nadia menarik napas dalam, jantungnya berdebar kencang. "Aku yakin," jawabnya. Bayu tidak terburu-buru. Ia memperlakukan Nadia dengan penuh kelembutan, memastikan bahwa gadis itu merasa nyaman dalam setiap sentuhan dan tatapannya. Malam itu, Nadia merelakan segalanya kepada Bayu, menyerahkan dirinya pada pengalaman yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, yang tidak ia sadari adalah bahwa malam itu bukan hanya sekadar malam biasa. Sesuatu yang terjadi di dalam kamar itu akan mengubah hidupnya selamanya. Nadia duduk di tepi ranjangnya, menatap tespek di tangannya dengan mata berkaca-kaca. Dua garis merah yang begitu jelas, seolah menjadi jawaban atas semua kegelisahan yang ia rasakan belakangan ini. Tangannya gemetar, napasnya terasa berat. Ia tidak pernah menyangka bahwa malam yang ia anggap hanya sebuah pengalaman sesaat, sebuah pelarian dari kesepian, justru meninggalkan jejak yang tak mungkin ia hapus. Bayu, nama itu terlintas di benaknya, membuat Nadia kembali mengingat kejadian 1 bulan yang lalu. Malam itu, setelah ia menyerahkan segalanya kepada Bayu, mereka berbaring dalam diam di ranjang hotel. Bayu tidak langsung bangkit dan pergi, seperti yang Nadia duga. Sebaliknya, pria itu tetap di sampingnya, membelai rambutnya dengan lembut. "Kamu menyesal?" tanya Bayu dengan suara yang dalam dan tenang. Nadia menggigit bibirnya. Ia tidak tahu. Yang ia tahu hanyalah bahwa malam itu membuatnya merasa diinginkan. Membuatnya merasa tak lagi sendiri. "Aku tidak tahu," jawabnya jujur, "tapi terima kasih sudah memperlakukanku dengan baik." Bayu tersenyum kecil. "Aku bukan tipe orang yang akan pergi begitu saja, Nadia." Saat itu, Nadia hanya menganggap kata-kata Bayu sebagai bentuk profesionalisme. Namun, kini, setelah ia tahu dirinya hamil, ia mulai bertanya-tanya, apakah kata-kata itu benar-benar tulus? Nadia kembali ke realita. Ia harus mengambil keputusan. Apakah ia akan memberitahu Bayu tentang kehamilannya? Apakah pria itu akan bertanggung jawab? Ataukah Bayu justru akan menghilang begitu saja? Dengan tangan gemetar, Nadia mengambil ponselnya dan mencari kontak Bayu. Ia menatap nama itu di layar, ragu untuk menekan tombol panggil. Namun, sebelum ia kehilangan keberanian, ia akhirnya menghubungi pria itu. Nada sambung terdengar lama sebelum akhirnya suara berat itu menjawab. "Halo." Nadia menelan ludah. "Bayu, kita perlu bicara." Suara di ujung telepon terdiam beberapa saat sebelum akhirnya menjawab. "Aku tahu, ini akan terjadi." "Di mana kita bisa bertemu?" Nadia terkejut. "Apa maksudnya? Apakah Bayu sudah menduga sesuatu? Apakah ia benar-benar berniat untuk bertanggung jawab?" Bayu menatap Nadia yang duduk di hadapannya dengan ekspresi penuh kegelisahan. Mereka memilih bertemu di sebuah kafe yang cukup sepi agar bisa berbicara dengan tenang. "Jadi, kamu hamil?" tanya Bayu akhirnya. Suaranya terdengar dalam namun tetap lembut. Nadia menggigit bibirnya, lalu mengangguk pelan. "Iya, aku baru tahu pagi ini," jawabnya dengan suara nyaris berbisik. Bayu menarik napas panjang, pikirannya berputar cepat, memikirkan segala kemungkinan yang akan terjadi setelah ini. Tapi, satu hal yang pasti ia tidak akan lari dari tanggung jawab. "Aku akan menikahi kamu, Nadia," ucapnya mantap. Mata Nadia melebar, hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. "Kamu serius?" tanyanya dengan suara lirih. Bayu mengangguk. "Aku tidak main-main. Aku ingin bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Tapi, lebih dari itu," Bayu berhenti sejenak, menatap mata Nadia dalam-dalam. "Aku juga ingin kamu ada di hidupku, Nadia." Jantung Nadia berdetak lebih cepat. Ia tidak menyangka akan mendengar kalimat itu. Bayu tidak hanya bersedia menikahinya karena tanggung jawab, tapi juga karena ia benar-benar menginginkannya. Namun, apakah ia sendiri siap untuk ini? Nadia menunduk, tangannya meremas gelas kopinya. Ia belum pernah membayangkan
akan menikah dalam keadaan seperti ini. Apalagi dengan pria yang awalnya ia anggap hanya bagian dari satu malam pelariannya. Aku butuh waktu, jawab Nadia akhirnya. Bayu tersenyum tipis. Aku mengerti, aku akan menunggu. Beberapa hari setelah pertemuan mereka, Bayu mengajak Nadia bertemu di sebuah restoran mewah. Aku ingin kamu tahu sesuatu tentang aku, ucap Bayu ketika mereka sudah duduk di meja VIP restoran itu. Nadia menatapnya bingung. Apa itu? Bayu menarik napas dalam. Aku bukan hanya seorang pria bayaran, Nadia. Aku juga pewaris tunggal dari perusahaan tempat kamu bekerja. Nadia terdiam. Butuh beberapa detik untuk mencerna kata-kata itu. Apa? Ayahku adalah pemilik perusahaan itu. Aku sengaja bekerja di sana dari bawah untuk belajar tentang bisnis keluarga kami tanpa ada yang tahu siapa aku sebenarnya. Jelas Bayu. Nadia merasa dunianya berputar. Selama ini, ia bekerja di perusahaan itu tanpa tahu bahwa pria yang pernah ia sewa. Dan kini, menghamilinya adalah anak pemiliknya sendiri. Tunggu, jadi bos besar kita, Pak Erlangga. Bayu mengangguk. Dia, dan lebih mengejutkannya lagi, dia sudah tahu bahwa aku menaruh hati padamu sejak lama. Nadia semakin terkejut. Apa maksudmu? Bayu tersenyum kecil. Aku memperhatikanmu sejak pertama kali kamu bekerja di perusahaan kami. Tapi, aku tidak ingin kamu tahu siapa aku sebenarnya. Aku ingin mengenalmu sebagai Bayu yang biasa, bukan sebagai pewaris perusahaan. Nadia tidak tahu harus berkata apa. Semua terasa begitu mengejutkan. Jadi, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Tanya Bayu lembut. Nadia menarik napas dalam. Kehamilannya, pernikahan yang ditawarkan Bayu, dan kenyataan bahwa pria itu bukanlah orang biasa, semuanya datang begitu tiba-tiba. Namun satu hal yang pasti, Bayu telah menunjukkan bahwa ia benar-benar peduli padanya. Nadia menatap mata Bayu, lalu tersenyum tipis. Aku akan mencoba mempercayaimu. Bayu tersenyum lega. Itu sudah cukup untukku. Mereka tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tapi mereka siap untuk menghadapinya bersama. Hari pernikahan Bayu dan Nadia akhirnya tiba. Sebuah pernikahan sederhana, namun penuh makna. Nadia berdiri di depan cermin, menatap dirinya dalam balutan gaun putih. Pikirannya kembali ke masa-masa sulit yang telah ia lalui, dari seorang wanita yang mencari pelarian hingga kini menjadi istri. Dari pria yang diam-diam telah mencintainya sejak lama. Di sisi lain, Bayu berdiri di altar dengan senyum lega. Ia tahu perjalanannya tidak mudah, terlebih dengan statusnya sebagai pewaris perusahaan. Tapi satu hal yang ia pelajari dari semua ini, cinta sejati bukan hanya tentang perasaan, tetapi juga tentang tanggung jawab dan keberanian untuk memperjuangkan seseorang yang berarti dalam hidupmu. Ketika Nadia melangkah mendekati altar, Bayu menatapnya dengan penuh ketulusan. Ia menggenggam tangan wanita itu dan berbisik, mulai sekarang, kita hadapi segalanya bersama. Air mata Nadia menetes, bukan karena sedih, tetapi karena bersyukur. Ia tahu, dalam perjalanan hidupnya, ia telah menemukan seseorang yang tidak hanya mencintainya, tetapi juga bersedia menanggung semua resiko bersamanya. Hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Kadang, kita melakukan kesalahan. Kadang, kita tersesat dalam pilihan yang tidak kita duga. Namun, yang terpenting bukanlah seberapa sering kita jatuh, melainkan seberapa besar keberanian kita untuk bangkit dan bertanggung jawab atas kehidupan kita sendiri. Nadia dan Bayu mengajarkan kita bahwa cinta bukan sekadar nafsu atau kebetulan, tetapi juga tentang kesediaan untuk menerima masa lalu seseorang dan berani melangkah ke masa depan bersama. Terima kasih kepada semua penonton yang telah mengikuti cerita ini dari awal hingga akhir. Dukungan kalian membuat channel ini terus berkembang dan menghadirkan kisah-kisah yang penuh dengan pelajaran hidup. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di kisah dan